Oke, karena partisipannya sudah lumayan banyak ya, udah banyak yang masuk juga. Kita mulai aja ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman eh, eh, kelas D angkatan 23 yang telah hadir di responsi kali ini. Dan juga kepada Kang Ade Maulana yang akan mengajar hari ini. Sebelum responsinya dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar dilancarkan segala halnya. Hmm, Membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Responsinya akan berlangsung selama 90 menit ya teman-teman. Ya, karena udah jam segini juga, gimana Kang Ade, sudah siap? Insya Allah siap Kang Depan. Masya Allah, keren Kang Ade. Mantap Kang Depan. Karena Kang Ade juga udah siap, eh, baik, saya persilahkan kepada Kang Ade dan teman-teman dimulai saja responsinya. Selamat belajar, semangat. Siap, makasih Kang Depan kesempatannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya teman-teman, untuk responsi kali ini kan udah dikasih ya soalnya yang kemarin ya yang di grup. Langsung aja lah tanpa basa-basi kita mulai. Ah, di sini ada soal nomor 1, diketahui fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan Fx, Y dengan daerah solusi yang diarsir dari masalah program linear. Garis warna merah adalah garis isoprofit dari persamaan linear tersebut. Tentukan gambar di samping kiri, tentukannya fungsi objektif. Fungsi objektif ini fungsi tujuannya ya kawan-kawan. Dilihat dari garis isoprofiknya. Di sini aku bakal ngasih tahu ya cara mencari persamaan garis linearnya. Ini dari yang merah ini ya, garis merah itu, yang garis isoprofik. Kalau kurang jelas boleh dilihat di perangkatnya masing-masing. Untuk fungsi objektifnya itu garis isoprofiknya kan itu ada titik 0,4 ya, dan titik 6,0. Karena di sini yang dicari adalah maksimum fungsi objektifnya kita beri max Z ya. Di sini aku menggunakan apa ya, cara cepat kalau bisa dibilang. Ketika memotong sumbu X dan sumbu Y, persamaan grafiknya bisa seperti ini ya teman-teman. Dari X dulu, langkah pertama X tambah Y. Ketika ini kan yang apa, yang menyinggung garis sumbu Y-nya itu kan di 0,4.
4 ya, 4. Nah, si 4-nya itu ditaruh jadi koefisien dari X-nya. Dan yang ini, yang menyinggung sumbu X-nya itu ya, yaitu 6. 6 jadi koefisien dari Y-nya. Oh, 6 jadi koefisien sumbu Y-nya. Jadi, berarti didapat fungsi objektifnya yaitu A sama dengan max Z sama dengan fx tambah 6y. Ini jadi fungsi objektifnya. Kalau ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih bisa dapat rumus cepat? Pertama, kalau mau dijelasin nih, rumusnya itu kan Y kurangi Y1 per Y2 kurangi, kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Pilih titik ini sebagai X1 ya, X1-nya bisa. Ini X2, Y2. Nanti ketika disubstitusi ya, nanti akan muncul persamaan dari 4X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, aslinya sama dengan 24 ya, tetapi karena ini garis isoprofik yang bukan merupakan garis yang bukan merupakan penyelesaian dari maksimumnya, berarti otomatis yang maksimumnya itu bakal sejajar dengan garis dari isoprofik ini. Jadi ketika nanti fungsi objektifnya berarti dari 24 ini kita jadikan saja jadi maksimum Z. Karena kita belum tahu gitu apa nilai maksimumnya dari mana. Nah, kemudian lanjut ke nomor yang B-nya. Subjektu kendala. Lihat dari garis yang warna biru ya. Yang pertama ada 0,7 dan 5,0. Ini yang pertama. Yang keduanya, yang keduanya 0,6. Allah, 0,6 dan 2,0. Untuk yang ketiganya 0,1 dan min 3,0. Untuk yang persamaan subjektu kendala yang pertama itu seperti tadi aja ya, biar cepat X tambah Y dulu. Yang bersinggungan dengan sumbu Y kan itu yang pertama tuh 7 ya. Berarti jadi koefisien dari X-nya 7X ditambah ini nih yang bersinggungan dengan sumbu X-nya menjadi koefisien sumbu Y. Berarti 5Y. Ini nanti titik-titik dulu. 7 kali 5 sebagai ininya jadi 35.
Akan ini yang 0,7, 5,0 tuh garis yang paling atasnya tuh ya. Kita coba apa ya? Kita coba ambil sembarang titik misal 0,0. Ketika disubstitusi kan 0 dari dengan 35. Hubungannya kan lebih kecil dari sama dengannya. Berarti untuk ini fungsi kendala yang pertama seperti ini. Kemudian yang ini sama X tambah Y dulu. Ini sebagai perpotongan dari sumbu Y-nya. Jadi koefisien jadi 6X. Ditambah 2Y. Nya 12. 6 kali 2 ya. Sama. Ambil sembarang titik misal 0,0. Berarti hubungannya 0 dengan 12. Dari aku ini ya, garis ini misal garisnya. Ini 6 yang ini 2. 0,0 kan ada di sekitaran sini ya. Karena ininya yang diarsirnya di atasnya. Dan ini 0,0 itu ada di bawah. Hubungannya adalah seperti ini. Hubungannya adalah lebih besar. Lebih kecil dari 12. Karena yang dari soal yang diarsirnya adalah yang daerah atas. Berarti ini tidak samaannya menjadi lebih besar. Lawannya dari 0,0 karena kita mencari sebuah titik checkpoint yang mana checkpointnya itu berada di bawah grafiknya. Ketika yang di bawah grafiknya ini bukan merupakan daerah yang diarsir, berarti kita tentukan itu sebagai lawannya dari daerah lawan dari yang kita uji sebagai checkpointnya. Terus yang kemudian ini juga sama X plus Y. X-nya 1 ya, 1, tapi nggak usah ditulis. Jadi X tambah negatif 3Y. Ininya negatif 3, dari negatif 3 kali 1. Sama, kita ini kan garisnya 0,0 ada di sini. Yang diarsirnya adalah daerah atas. Ketika disubstitusi, hubungannya aslinya seperti ini. Ketika 0 dengan negatif 3. Ini berarti kebalikannya. Berarti seperti ini. Berarti didapat fungsi subjektu atau fungsi kendalanya tuh ini yang pertama 7x plus 5y kurang dari sama dengan 35. Yang keduanya 6x tambah 2y lebih besar dari sama dengan 12. Dan yang ketiganya x tambah negatif 3y kurang dari sama dengan negatif 3. Lanjut. Jadi yang C-nya tuh simplex baku ya, bentuk simplex dari PL-nya, persamaan linearnya. Yang pertama kan ini max Z-nya 4x tambah 6y. Kita ubah terlebih dahulu
menjadi Z sama dengan 4X tambah 6Y ditambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Sebelumnya jangan yang Z-nya dulu. Dari fungsi kendala yang pertama 7X tambah 5Y. 5Y tambah surplus S1 sama dengan 35. Terus yang keduanya 6X tambah 2Y biar lebih mudah dibacanya, tambah S2 tambah S2 sama dengan 12. Terus yang ketiganya X kurang 3Y ditambah S3 sama dengan negatif 3. Ini untuk Z kurang 4X kurang 6Y sama dengan 0. Karena yang dimintanya adalah bentuk simplex baku dari persamaan linearnya, berarti untuk yang C bentuknya hanya seperti ini ya. Dari subjek pertamanya ada S1 sebagai variabel simpleksnya, 6X tambah 2Y tambah S2 sama dengan 12, X min 3Y tambah S3 sama dengan min 3, dan Z min 4X min 6Y sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diketahui model program linear. Kalau kurang jelas nih saya tulis ya. Z sama dengan 1 tambah 3X2 ditambah 4X3. Untuk max Z. Nah, kemudian ini fungsi kendalanya yang pertama X1 tambah 3X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 9. Kurang dari sama dengan 9. Kemudian 2X1 tambah kurang X2 2X1
kurang X2 tambah 3X2, 3X3 itu lebih kecil dari sama dengan 6. Yang ketiga, min X1 tambah 2X2 plus X3 kurang dari sama dengan 4. Nah, itu untuk contoh soalnya tentukan tabel awal simplex, kemudian iterasi sampai dengan optimal. Kemudian tentukan variabel basisnya dan nilai Z maksimum. Oke. Yang pertama, tabel awal simplex. Karena ini sudah dijelaskan langkah-langkah di atas, langsung aja untuk Z. Z min X1 ini tabel Z, tabel X1, X2, X3, X3 ya, X3, S1, S2, S3. Variabel bebasnya, dan ini untuk nanti rasio. Dari yang ini, dari yang ini ubah menjadi ininya 1, isinya -1, -3, -4, sini 0, 0, 0 dan hasilnya 0. Kemudian basisnya Z, seperti ini 0, di sini 0, 0. Lihat dari persamaan yang pertama, jadi 1, X2-nya diisi 3, X3-nya diisi 1 juga, S1-nya 1, S2 0, 0, hasilnya 9. Kemudian yang keduanya, ini diisi 2, X1, ini -1, ini 3, S1-nya di sini 0, di sini 1, 0, dan hasilnya 0. Kemudian yang garis terakhir, ini -1, ini 2, ini 1, 0, 0, 1, 4. Kemudian yang baris 2 kan ini basisnya, yang basisnya berarti ini S1, yang baris 3 basisnya S2, yang baris 3 basisnya S3. Karena di sini yang dicari adalah maksimum ya, berarti dari baris Z ini, cari yang negatif terkecil sebagai calon basisnya, yaitu ketemu ya X3.
Langkah selanjutnya adalah cari rasionya. Ini kan 9 dibagi oleh 1 calon dari basisnya. Berarti rasionya di sini adalah 9. 6 dibagi 3, 2. Kemudian 4 dibagi 1 adalah 4. Berarti nanti untuk garis yang akan diganti basisnya itu berarti S2 akan diganti basisnya oleh X3. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini Z tetap jadi basis S1, ini diganti jadi X3, ini jadi S3. Karena ini jadi basisnya Z, berarti tetap 1, 0, 0, 0. X3-nya dari basis S2 ini nih. Kita bagi 3 semua, agar nanti ketika di kolom X3-nya ini menjadi 1. Dibagi 3 semua, berarti ini 2/3. Ini negatif 1/3. Ini 1, ini 0, 3, 0, dan 2. Langsung saja ini S1 sebagai basis, berarti kolom S1-nya tetap 1, 0, 0. S3-nya juga kolomnya tetap jadi 1, 0, 0. Nah, layaknya OBE, kita akan menolkan kolom dari X3-nya ini. Berarti langkahnya untuk mengubah S1-nya ini. Berarti -1. Kita sebut X3 ini sebagai B3. -1 B3. Ditambah S1 sebagai B2. Nanti akan ini didapat 0. Ini 1/3 ditambah 3 menjadi 4/3. Ya, ini menjadi -1. Tunggu. 3 tuh baris positif. Oh iya. Berarti 4/3. Di sininya. -2/3 ditambah 3/3 jadi 1/3. Isinya -1/3 ditambah 0 jadi -1/3. Maaf kawan-kawan, kelempar jaringan jelek. Kita lanjut. Tadi sampai mana ya teman-teman? Guys. Nah, OBE-in deh. Hah? Nah, OBE-keun ieu anu B tilu. Oh ya, tadi nge-OB-in X3 ke S1 agar yang kolom dari X3-nya menjadi basisnya -1 kali B3 ditambah B2. Ini bukan 4/3 harusnya. Berarti 1/3 ditambah 3/3 itu 10/3.
1/3 ini benar. Negatif 2/3 ditambah 1. Ya. Kalau ini negatif 2 ditambah 9 berarti ini yang 7. Terus kita ke X3 ke Z. Itu berarti 4B3. Kita sebut Z ini sebagai baris ke 0. B0. Berarti ini 0. 0 berarti 4. Negatif 4/3 dikurangi 9/3. Negatif 4 dikurangi 9 berarti negatif 13. Negatif 1/3. Negatif 4 dikurangi 9 ya. Negatif 13. Ini 4, 8/3 dikurangi 3/3. 5/3. Ini 1/3. 4/3. 4/3. 4/3. 2 dikali 4 tambah 0. 4. Mm-mm. 472. Selanjutnya ke yang bawahnya dari X3 ke S3. Itu operasinya sama kayak tadi, negatif 1/B3. Ini B1 aja. Negatif 1/B3 tambah B2. B2, B4. 4 berarti di sini 0. Negatif 1/3. 1/3 tambah 6/3. Itu jadi 7/3. Kemudian 2/3. Negatif 2/3 dikurangi 3/3. Negatif 5/3. Kemudian negatif 1/3. Di sini tambah 0. 1/3. Di sini negatif 2 tambah 4. Di sininya 2. Nah, karena di sini yang disuruhnya adalah mencari nilai maksimum ya. Berarti baris kolom Z ini variabel keputusan X1 sampai X3 itu tidak boleh ada yang negatif. Boleh 0, tapi tidak boleh ada yang negatif. Berarti kita lakukan langkah yang berikutnya, iterasi yang berikutnya. Itu kita jadikan X2 ini sebagai calon basis kembali. Negatif 13/3. Jadi calon basis. Kita hitung lagi rasionya. 7 dibagi 10/3. Berarti 7 dikali 3/10, 21/10. Yang ini 2 dibagi. Nah, oh ya, karena ini si ininya negatif, kita abaikan saja ya. Karena untuk mencari rasio itu kita menentukan positif terkecil. Ingat, positif terkecil. Kemudian ini yang 2 dibagi 7/3. 2 kali 3, 6. 6 dibagi 7, berarti 6/7. Berarti kita akan menetapkan S3 ini menjadi non-basis dan diganti oleh X2. Ini X3 ya. Berarti Z, wallah, Z
yang menjadi basis S1, X3, dan X2. Karena ini basisnya Z, di X2-nya kita jadikan 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, dan basis yang terakhir di S1. Oh iya, nih, ini ke 7/3 akan kita ubah menjadi 1, berarti yang pertama kali kita lakukan baris 4 dikali 3/7. Jadi 1 ya. Berarti ini min 5/3 menjadi min 5/7. Min 5/7. Kemudian yang min 1/3 menjadi min 1, berarti menjadi min 1/7. Kemudian yang X3-nya menjadi 1/7, 3/7. Maaf, jadi 3/7. Yang ini 2, nanti 6/7. Kan harus dienolin ya. Berarti dari X2 ke X3 ini butuh operasi kan negatif 1/3, berarti 1/3 B4 ditambah B3. Ini jadi 0, berarti ini 1/3 kali negatif 5/7, negatif 5/21 ditambah 2/3. Negatif 5/21 tambah 2/3. Dikali 7 negatif 5 ditambah 14. 14 kurangi 5, 9. Ya, 9/21. 9/21 bisa kita perkecil dibagi 3 ke 3 pembilangan penyebutnya menjadi 3/7. Oke. Kemudian yang negatif 1/7 dikali 1/3 jadi negatif 1/21 ditambah 1/3, berarti negatif 1/21 ditambah 7/21 menjadi 6/21. 6/21 kita perkecil lagi dibagi 3 kedua pembilangan penyebutnya menjadi 2/7. 3/7 dikali 1/3 jadi 1/7. 1/7 ditambah 0. Kemudian yang 6/7, 1/3 berarti jadi 2/7. Ya, jadi 2/7. 2/7 tambah 2, berarti 2/7 ditambah 14/7, jadi 16/7. Kemudian kita akan operasi ke baris 2-nya. Karena baris keduanya adalah 10/3, jadi min 10/3. B4 tambah B2. Ini 0. Berarti negatif 5/7 dikali negatif 10/3 menjadi 50/21. Ya, 50/21 ditambah 1/3. 50/21 tambah 1/3 ditambah 7/21. 50 berarti 57. Per 21. Karena 57/21 bisa
kita bagi dengan angka 3. 57 dibagi 3 itu 19, berarti 19 per 7 di sini. Kemudian untuk ini negatif 1 per 7 kali negatif 10 per 3, berarti jadi 10 per 21 dikurangi 1 per 3. 10 kurangi, berarti 10 kurangi 7, berarti 3 per 21. 3 per 21 jadi 1 per 7. Ini 3 per 7, berarti negatif 10 per 7 tambah 0. Negatif 10 per 7. Ini 6 per 7, jadi negatif 20 per 7. Negatif 20 per 7. Ini 6 per 7 negatif 20 per 7. Negatif 20 per 7 ditambah 7 per 7, berarti 7, berarti tambah 49 per 7. Berarti di 29 per 7 di sini. 29 per 7. Nah, kemudian satu baris lagi nih yang Z-nya. Ini negatif 13 per 3 ya, berarti dikali 13 per 3. P4 tambah P1. 13 per 3 ini 0. Berarti negatif 13 kali 5. Itu di negatif 65 per 21 ditambah 5 per 3. Kita ubah 7 jadi 35 per 21. Negatif 65 tambah 35. Negatif 30 per 21. Bisa dibagi 3 jadi negatif 10 per 7. Ini 0. Berarti yang ininya ini 0, 0 tetap. Nah, yang di S2-nya negatif 1 per 7 dikali 13 per 3. Jadi negatif 13 per 21. Ditambah 4 per 3. 4 per 3 dikali 7, 28 per 21. 28 kurangi 13, 15 per 21. Dibagi 3, berarti 5 per 7. Ini 3 per 7, 13. 13 per 7, 13 per 7. Plus 9. 6 per 7, 13 kali 2. 6. 13 kali 2, 26. 26 per 7 tambah 4. 26 tambah 28. 26 tambah 28 jadi 54. 54 per 7 bisa dibagi 54 dibagi 3 di 18. Nggak bisa. Udah 54 per 7. Oke.
Karena di sini ada yang negatif lagi, kita ubah lagi, dia kembali menjadi basisnya lagi. Berarti 29/7 bagi 19/7 kali 7, berarti 29/19. 16/7, 16/7 bagi 3/7, 16/7 kali 7/3, 16/3. Ini karena pembaginya negatif, jadi negatif. Berarti S1-nya kita ubah. S1-nya kita ubah jadi basis. Oke. Seperti langkah-langkah sebelumnya, karena ini X1 ya, ini X1 akan diubah menjadi basis dan menggantikan S1, berarti baris berarti yang jadi basis itu Z, X1, X3, X2. Ini tetap 1, 0, 0. Berarti kita ubah 19/7 ini menjadi angka 1. Berarti dikali 7. 7/19 kali B2. 1. Ini 0. 0. 7/19. 1/7 berarti 1/19. Negatif 10/7, negatif 10/19. 29/7 berarti 29/19. Kemudian X3-nya diubah jadi negatif 3/7 B2 tambah B3. Ini 0, ini 0, ini 1. Berarti negatif 3/7 kali 7/19, negatif 3/19. Ini negatif 3/7 kali 1/19. Di negatif 3/11/7. Yang ini, ya, itu bantuan ini. Itu negatif 3/19 kali 7. Ya, ditambah 2/7. Berarti ini dikali 19, yang ini kali 19. 3, negatif 3 tambah 38.
negatif 35. Negatif. Positif 35. Positif 35 per 19 kali 7. 1. 133. 35 per 133. Bisa dibagi 7. Jadi 5 per 19. Ini jadi 5 per 19. Tujuh per 19 ya. Oh iya benar. Negatif 3. Aduh ya Allah. Ini negatif 3. Oh, iya. Maaf, maaf. Berarti negatif 3 per 7 kali negatif 10 per 19. Berarti 30 per 133. Ditambah kita 16 kali 9. 16 kali 9. 100. 16 kali 19. Berarti 320. 320 kurangi 16. Di 304. 304 per 133. Berarti 334 133. Oke, 344 133. Dibagi 7, 28, 28, 64 nih bisa. 344 133 aja dulu ya. Berarti negatif 3 per 7 tambah 2 kali 29 per 19. Berarti Allah. 29 kali 29 kali negatif 3. Negatif 87 per kita lihat di bawahnya aja dulu. Negatif 87 per 133 ditambah astagfirullah. Saya lihat kawan-kawan ini. Berarti ini apa negatif 10 berarti negatif 30 per 133. 30 per 133 ditambah 19 jadi 49 per 133. 49 133 bisa jadi 7 per 19 yang ini. Yang ini 29 kali negatif 3 per 7. Itu negatif 87 per 133 tambah 16 kali 9. 16 kali 19. Itu 304. 133.
kurangi 87 ya 217. 217 bagi 7 diangkat 31. Berarti 31/19 untuk variabel bebas. Ini Z, X1, X2, X3, X1, X2, S3 variabel bebas. Kemudian yang ke bawahnya dikali 5/7. Berarti ini 0 di sini. Di sini 1. Di sini 0. 5/7 kali negatif. Kita lewat langsung ke variabel bebas. Kenapa? Karena biar mempersingkat waktu dan ini yang ditentukannya. Yang akan menentukannya berarti 31/19 kali 5/7. 31 kali 5 itu tuh di 155. 155. 155 per 133. Ditambah 6/7. 6 dikali 19. 6 dikali 19 itu di 144. 114. Ditambah jadi 169. 169 per 19. Langsung dari dari mana tadi X1 ke Z itu negatif 10 per 3 per 7 ini. Negatif 10/7. Negatif 10/7. Berarti 10/7 10/7 B2. Tambah B1. B2 tambah B1. Ini 0, di sini 0 juga 0. Lanjut ke variabel bebasnya langsung. 10/7 kali 29/19. 10/7 290 per 133. Ditambah 54/7. 54 dikali 19. Wah, jadi di 1026. 1026 ditambah 290 di 1316. 1316 dibagi 7 bisa jadi 8. 188/19. Berarti alhamdulillah ketemu hasilnya berarti untuk yang ininya tuh variabel basis dan nilai Z maksimumnya. Berarti variabel basisnya X1 itu bernilai dari variabel bebasnya berarti bernilai 29 per 19. X2-nya di 31/19. X3-nya di 169. Maaf, ini harus 169 di per 133. Dan Z max-nya di 188/19. Untuk hasil akhir yang ininya
segini. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Insert. Soal yang minimum. Z sama dengan min X1 min X2 min 2X2 ditambah 5X3. Langsung diubah aja ke bentuk yang ini. Z ditambah X1 tambah 2X2 dikurangi 5X3 sama dengan 0. Kemudian yang subjek pertama berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X1 lagi. Sama dengan 12. Yang bawahnya X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan tambah S2 sama dengan 4. Ini X1 kurangi X2 tambah 2X3 ditambah S3 sama dengan 8. 8 ya. Langsung kita buat tabel awal simplex nih. Lebih mudah ini aja. 1 Z X1 X2 X3. Baru kepikiran. Ini Z X1 X2 X3 S1 S2 S3 variabel bebas dan rasio. Yang pertama dulu. Berarti ini Z-nya 1 ke sini. 1, 2, negatif 5. Ini 0, 0, 0, 0. Ini jadi 1, 1, 1. Kebalik. Ininya 0, Z-nya 0. Ini 1, 1, 1, 1. 0. Variabel bebasnya 12. Ini 0. Ini 1, 1, negatif 1, 0, 1, 0, dan 4. Submit begini. 0, 1, negatif 1, 2, 0, 0, 1, 8. Kemudian
yang menjadi basisnya adalah ini Z, ini S1, S2, dan S3. Dari sini, karena ini adalah dicarinya adalah minimum ya, kita cari yang positif terbesar untuk kolom X2. Kemudian kita cari rasionya. Rasionya berarti ini 12/1, 12. Ini 4/1, 4. Ini karena pembaginya negatif, kita abaikan. Berarti yang akan kita ganti menjadi kolom, jadi basisnya adalah S2. Kita ganti. Draw. Draw. Ini Z, ini S1, ini ganti jadi X2, ini S3. Di X2 tuh karena si X2-nya ini udah 1 ya, berarti kita ini tulis 0 seperti tadi lagi, negatif 1, 0, 1, 0, 4. Kemudian untuk pengoperasian agar membuat S2-nya S1-nya menjadi 0 nih kolom X-nya, berarti ini tuh didapat dari negatif B3, kita sebut B3 X2 ditambah B2. Berarti ini juga sama 0. Sini 0. Ini Z, karena basis kita tetapkan dulu ini. 1 ini berarti ini 0 di sini. 1 di sini 0. X3-nya 0. 0, 1 karena basis dia nggak akan berubah. Dari negatif 1 dikali negatif 1 tambah 2. Tambah 1 berarti 2. Isinya negatif 1 tambah 0. Isinya negatif 4 ditambah 12 jadi 8. Terus ke bawahnya ini 0 didapat dari B3 tambah B4. Berarti ini tambah jadi 2. Ini berarti 1. Ini 0. Ini 1. Ini 4 tambah 8 berarti 12. Di sini 0 didapat dari negatif 2 B3 tambah B1. Berarti ini di sini negatif 2 tambah 1 negatif 1. Sini negatif 1 negatif 2 dikali negatif 1 2. 2 ditambah negatif 5 berarti negatif 3. Sininya negatif 2 ditambah 0 negatif 2. Di sini negatif 2 kali 4 negatif 8, negatif 8. Nah, karena yang dicari adalah nilai yang minimum, karena nilai minimum itu persyaratannya adalah kolom yang di Z ini nih. Yang di antara X1, X2, sama X3-nya itu harus nggak boleh ada yang positif kalau yang minimum. Berarti ini sudah memenuhi persyaratan, didapat, nanti itu berarti didapat
Berarti didapat variabel basis. Variabel basisnya itu berarti S1 sama dengan 8, S2 sama dengan S2 belum ada, S3 sama dengan 12, X2 itu sama dengan 4. Sementara S2, X1, dan X3 itu sama dengan 0. Nah, variabel basisnya seperti itu dan didapat Z minimum itu negatif 8. Sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Oh, ini. Tadi yang simplex baku yang S2 kan tandanya lebih dari ya. Itu bukan yang beda. Yang mana Bang Raihan? Lebih dari S2 ya. Ini. Yang ini ya kemungkinan. Ini kenapa tandanya lebih dari? Dilihat dari ininya. Karena kita grafiknya tuh kan kayak gini ya. Ini 2, ini 6. Daerah yang diarsirnya tuh kan yang di atasnya tuh yang positifnya ya. Sementara kita menguji si grafik ini dengan poin 0,0. Karena 0,0 ada di daerah bawah dan hubungan antara ketika dihubungin dengan ini 6x tambah 2y berarti 0, berarti 0 kurang dari 12. Karena itu kebalikannya, mana yang ngomongnya? Karena daerah itu bukan daerah yang diarsir, berarti untuk daerah yang diarsir itu wilayahnya 6x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Mungkin ini ya di sininya. S2 tanda S2 kata aku mah tanda S2 itu tetap ya jadi tambah S2 sama dengan 12. Ada yang ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada aku lanjut ke soal nomor 3. Cek. Soal nomor 3 tuh dari sini, yang A. Pertanyaannya berdasarkan nilai dari baris Z menunjukkan PL belum maksimum karena tidak semua nilai negatif. Mengapa ketika ada negatif PL belum dinyatakan maksimum? Soal nomor 2-nya, jika variabel X1 dipilih,
sebagai calon pengganti basis. Apakah boleh? Mengapa? Ininya berdasarkan tes rasio variabel X1 menggantikan S2. Apakah harus S2? Mengapa? Dapatkah S1? Mengapa? Langsung jawab yang A-nya itu berdasarkan nilai dari baris Z menunjukkan PL belum maksimum karena tidak semua nilai tak negatif. Mengapa ketika ada yang negatif PM belum menyatakan maksimum? Alasan dari saya ini ya, karena ketika ada yang masih negatif, itu berarti variabel antara variabel keputusannya itu keputusan yang negatif tersebut berpengaruh terhadap kemaksimuman dari suatu fungsi objektif, dari suatu fungsi tujuan. Logikanya begini, kan kita kalau maksimum kan cari negatif yang terbesar ya, agar ya cari yang paling kecil gitu di antara semuanya, di antara Z. Di antara Z-nya, ya itu berarti ketika kita sedang melakukan iterasi dan didapat salah satunya yang belum positif semua, itu berarti kita harus melakukan iterasi kembali karena sesuai persyaratan untuk yang maksimum itu kita mengambil negatif terbesar. Negatif terbesar ya, kayak misalnya negatif 1 sama negatif 2, kita ambil negatif 2. Nah, itu berarti masih ada negatif yang perlu diiterasi, berarti sih masih berpengaruh gitu terhadap suatu fungsi tujuan tersebut. Intinya mah begitulah. Sebaiknya ketika yang negatif, ketika masih ada yang positif, itu berarti masih ada yang berpengaruhnya juga. Ya gitulah. Kemudian yang X1, dipilih sebagai calon pengganti basis. Apakah boleh? Dan mengapa? Sebenarnya menurut persyaratan penggantian basis, yang perlu kita ambil untuk dijadikan calon pengganti basis adalah yang negatif terbesar. Dari gambar bisa dilihat
ini X1-nya itu -2, ini -1, -3. Dari yang saya ketahui, karena harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku, berarti tidak boleh. Mengapa? Karena X1 konstanta X1 bukanlah yang terbesar, bukanlah negatif yang terbesar. Berarti dari sini aja udah nggak boleh. Gitu. Berarti X1 tidak boleh dijadikan sebagai calon pengganti basis karena konstanta X1 bukanlah negatif yang terbesar. Sehingga kalau kita coba masukkan, nanti akan ada kemungkinan bahwa yang dipilih tersebut bukanlah sebuah basis. Berarti nilainya tidak merupakan yang maksimum. Kemudian yang C, X1 menggantikan S2. Apakah harus S2? Mengapa? Dapatkah S1? Mengapa? Terkait uji rasio, karena kita mengambil yang akan digantikan basisnya, yaitu yang memiliki rasio positif terkecil. Menurut berdasarkan tes rasio, berarti yang harusnya kita ganti sebagai variabel, yang harus kita ganti sebagai variabel basis nantinya adalah yang S2, karena rasionya adalah 4, yang mana paling kecil. Di S1 nggak boleh. Kenapa? Karena rasionya itu terlalu besar. Ketika rasio terlalu besar dimasukkan, ketika rasio yang besar dimasukkan, dijadikan pengganti, bisa menyebabkan fungsinya tidak maksimum juga. Oke, tadi ada pertanyaan. Bukannya jadi negatif S2 tambah A2 gitu deh kalau nggak salah. Yang ini ya. Yang ini ya. Wait. Aku agak kurang tahu ya, karena pernah skip satu pertemuan. Jadi sepertinya
ketika yang ininya berbeda, berarti kita harus ditambah artificial variable artificial. Tapi aku kurang tahu ya, tapi nanti bolehlah ditanyakan di luar responsi ini. Nanti aku cari tahu dulu terlebih dahulu lagi. Kalau nggak salah ya, berarti ini nanti tambah S2 tambah A2. Oke, makasih Raihan. Bang Depan, waktunya berapa menit lagi Bang Depan? Sampai 11.40 Kang Ade. Oke. Lanjut aja lah kita ke soal nomor 4. Ada waktu 7 menit lagi. Soal nomor 4. Max Z 2X1 tambah X2 tambah 3X2. Tentukan matriks CBF. CBV. Karena ini basisnya X2, X1, X3, berarti X2, X1, X3. Berarti matriksnya, maaf aku tulis ke samping seperti ini. Tapi kalau di ini mah boleh lah ke bawah, ke samping juga sih sebenarnya. CBV 2 konstanta basis pada fungsi tujuan X2. Berarti konstantanya berarti 1, X1-nya 2, X3-nya 3. Kemudian untuk koefisien non basis itu berarti S1, S2, S3. Ya, disclaimer, kalau kalian mau milihnya X2, X1, X2, X3 boleh, asalkan nanti ketika di ke bawahnya juga berurutan gitu. Kita coba yang ini dulu. S1, S2, S3 berarti ini 0,0,0. Untuk CBV dan CNBV ini dilihat dari fungsi tujuan ya. Kemudian untuk yang B, matriks B itu dilihat dari kendala. Tiga kali 3. Dilihat dari fungsi kendalanya, ini karena aku ngambilnya ini X2, berarti di kolom pertama itu X2-nya. Berarti ini 1, ini 1/2 kita tulis sementara 0,5. Ini -1. Ini X1-nya 1, 2, 1. Ini 1, -1, dan 4. Ini untuk B-nya. Yang ditentukan untuk B inverse. Untuk B inverse-nya
Itu kita boleh pakai cara mengganti ini dari sisi sebelah ini identitas 0 ke atas 1, ini 0, ini 0, 0, 1. 1, 0,5, negatif 1, 1, 2, 1, 1, negatif 1, 4. Jadi 0, tunggu, lima. Ini nanti jadi lagi. Kang Depan boleh minta perpanjangan waktu sekitar 15 menit. Silahkan Kang Adem. Siap, thank you. Berarti nanti satu nol satu nol dua, di sini 5, sini negatif 3, sini 1, ya sebelahnya. Negatif 2, sini 1, sini 0. Di sini 1, 0, 0. Sama dengan 1, 0, 0. Kemudian ini nanti ditukar barisan. 02, ini 5. Ini jadi negatif 3. 1, ini 1. Yang 1, 0, 0. 1, 0,
0, negatif 2, 1, 0. Ini jadiin, berarti dibagi 2, berarti 1, ini 5/2, jadi 2,5. 5. Jadi dikasihin dikurangi jadi 0. B2 di negatif B2 tambah B1 berarti nanti negatif 1,5. Berarti ini 0,5. Ini tetap 0 karena yang bawahnya ini udah 0. Ini tetap. Berarti nanti ini dibagi negatif 3. Berarti ini 1. 2, negatif 2/3. Jadi 2/3 0,667 dulu sementara. Jadi negatif 0,33. Terus kita operasiin ke atas. Ini dikali negatif 2,5. 0. Nah, 1/3 dikali negatif 5/2. Itu jadi negatif 5/6. Negatif 5/6 ditambah 1/2. Itu nanti 3/6. Negatif 5, negatif 2. Negatif 0,0667. 0,667. Ini nanti negatif 1/3. Tunggu. Ini 2/3 negatif 10/6 ditambah 1/. Salah. Ini negatif 4/2. Negatif 7/6. Negatif 1,167. Ini negatif 1/3 dikali negatif 5/2 jadi positif 5/6 ditambah 5/6 0,8. Ini ke atas dikali 1,5. Ini 0 dikali 1,5 tambah atas 2/3 kali 1/5. 1,5. 3/2. 1 ditambah 0,5 berarti 1,5. Ya, negatif 1/3 kali 3/2 negatif 0,5. Ini tetap 0. Nah, berarti didapat B inverse-nya itu adalah ini 3/2, ini negatif 1/2, ini 0, ini 4/6, 7/6, ini 5/6. Maaf, yang depan negatif 7/6, ini 0, 0, negatif 1/3, ini 2/3. Didapat B inverse-nya ini. Oke, lanjut mencari vektor A.
Untuk vektor A-nya itu berarti matriks A. Kurang tahu matriks A itu apa, tapi kalau matriks A yang aku cari tahu tuh, misal matriks A X1, berarti matriks A X1 tuh berarti yang dari sama dengan 1,2,1 dari yang ini, dari yang basisnya ini. Dari yang basis, dari yang B, tapi yang X1-nya, terus nanti X2 yang sebelahnya, yang 1,1, terus 0,5 negatif 1, terus yang X3-nya itu 1, negatif 1 dan 4, nanti S1 ada identitas 100, S2 di 001, 010, S3 di 001. Tapi juga dapat referensi gitu ya. Jadi yang matriks A itu adalah matriks yang NB, berarti non basis. Berarti yang identitasnya itu yang 1, yang 10, yang S1 sama yang S2, yang matriks A itu yang matriks non variabel, non basis. Berarti dalam hal ini yang S1, S2, S3. Kalau di dalam bentuk matriks itu yang identitas ini. Yang ini. Lanjut, yang B-nya itu analisis kepekaan dari koefisien X2 pada fungsi tujuan. Tanya untuk analisis kepekaan. Berarti nanti tuh ada rumus di CBV dikali B-1, B inverse-nya. B-1. B-1, B inverse-nya. Dikali matriks, karena ininya X2 berarti A X2. Itu tuh harus lebih besar dari sama dengan 0. Berarti nanti aku nulis ke pinggir, CBV jadi 1,2,3 dikali P inverse kali ini. Dikali ini dikali AX2-nya. AX2-nya oke.
yang X2 berarti di satu setengah dan satu dan negatif satu. Nanti itu hasilnya iya, variabel X2-nya kan itu di itu ini. Berarti ini X2 tuh variabel 1 ditambah delta. Tambah alfa. Oke, A dulu aja. Berarti nanti 1 plus alfa 3/2. Berarti nanti 3/2 alfa ditambah 3/2 tambah negatif 7/6 kali 2, negatif 7/3 ditambah 2/3 kali 3 ditambah 2. Yang pertamanya ini nanti jadi 1 negatif 7/6A ditambah negatif 7/6A ditambah negatif 7/6 ya Allah salah. Berarti ini negatif setengah A dikurangi setengah tambah 5/3 dikurang 1. Itu yang bawahnya 0 sama. Waduh. Ini mau minta persetujuan dari teman-teman. Gimana? Mau dicukupkan dulu segini? Kita bahas di lain kesempatan atau sampai nomor 4 aja dulu beresin gimana? Betul. Gimana guys? Mending dilanjutin atau dicukupkan dulu segini? Oke, lanjut nomor 4 dulu beresin. Siap. Terus intinya karena ada yang lanjutin yang ini 3/2A tambah 3/2 negatif 7/3 tambah 2. Aduh, ngantuk maaf gimana, lanjut aja Kang. Oke, 3/2 kurangi 7/3 tambah 2 ini 6. Berarti negatif jadi 7/6 3/2A 2A tambah 7/6 di sininya
di bawahnya 0, di sini negatif setengah. Negatif setengah tambah 5/3 kurangi 6/6. 10/3. Jadi 1/6 negatif setengah A tambah 1/6. Nanti ini dikali dengan matriks 1, 1, 1 dikali matriks 1, 1/2 negatif 1. Nanti didapat ini 3/2A dikurangi 1/4 A ditambah 7/6 7/6 1/6 1/2 1/12. Jadi 14 tambah 1 berarti 15/12 atau di sederhananya jadi 3 jadi 5/4. Itu berarti 6/4 kurang 1/4 5/4A tambah 5/4 itu lebih besar dari sama dengan 0, berarti nanti 5/4 A itu lebih besar dari sama dengan negatif 5/4. A-nya berarti lebih besar dari sama dengan negatif 1. Berarti analisis kepekaan agar analisis kepekaan untuk koefisien X2 adalah berarti ini berarti yang atasnya 1 tambah negatif 1 alfa itu di sini tuh apa ya? Atas bawah. Ya pokoknya mah IA-nya tuh harus lebih besar atau dari sama dengan negatif 1. Itu analisis kepekaannya. Terus yang B1 dari non basis B1. Sama caranya dari CBV dikali B inverse lagi. BV inverse. B inverse-nya. Dikali untuk ini B1. Berarti dikali B. Oh ya, untuk ini matriks B berarti itu adalah hasil B kecil ya. Itu tuh hasil dari kendalanya. 15,6,8,6. Berarti untuk ini nanti B-nya
1, 2, 3 dikali ini. Dikali 15 tambah beta. 8. Mungkin karena perangkat laptop saya 8% ya. Untuk yang C-nya ini, untuk nomor C, dari rumus yang harus di ininya itu yang ini ya, CBV B inverse kali B ini B kecil, atau hasil dari fungsi kendala dengan B1-nya itu dijadikan ini 86 ya, paling segitu dulu lah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan selayaknya manusia pasti ada kesalahan. Mungkin begitu saja dari saya kembalikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.